Ya, halo sobat senang. Eh, Salam sehat selalu, tetap semangat. Hari ini kita lagi ada di dalam Mitsubishi Grandis 2007-2008 Mavic. Kita pantau dulu penglihatan atau penampakan dari fisiknya. Mangga. Oke, sedikit sejarah soal Mitsubishi Grandis. Aduh, sebentar. Sedikit sejarah Mitsubishi Grandis. Pertama kali diproduksi sama Mitsubishi di tahun 2003. Tapi 2003 dia belum masuk Indonesia. Masuk ke Indonesia 2005. Nah, waktu itu saingannya ini sekelas sama head to headnya ya, sama Toyota Wish, sama Honda Odyssey. Nah, itu saingannya head to headnya. Dulu pertama kali diluncurkan harganya itu sekitar 370 sampai 400 juta. Jadi termasuk MPV premium, sobat senang. Ya, kalau misalnya kita mau masih bisa di compare sama Innova, masih seinilah, masih sekelas lah dia ya. Sekarang 2022 untuk yang kebetulan lagi kita pakai ini, harga ini kan 2007 akhir, pemakaian 2008. Harganya menarik banget sobat senang. Kenapa? Karena nggak sampai 100 juta, cuma 90 jutaan. Nah, ini kita lagi bicara yang kondisinya sehat, segar, pajak hidup, siap pakai. Ada juga di pasaran sana yang harganya rada-rada abu-abu dan rada-rada ngeri juga. Ada yang 70 jutaan gitu. Ada yang 60 jutaan. Ya harus jeli ya teman, jangan terlalu price oriented, tapi ternyata kondisinya nanti malah merongrong kalian, menyusahkan kalian, dan buntut-buntutnya setelah kalian servis kanan, servis kiri, harganya malah lebih tinggi atau setara sama yang siap jalan atau siap pakai. Jadi be smart buyer. Oke. Kembali lagi ke topik mobilnya. Mobil ini 2400 cc. Harusnya pas karena bodinya bongsor, sobat senang. Yang Om suka dari mobil ini adalah kalau kalian itu pengen nyari 7-seater MPV premium, bukan MPV yang yang mengorbankan kenyamanan, dengan harga di bawah 100 juta, ini udah susah cari lawannya. Cari lawannya susah. Karena kalau misalnya kita mau compare sama rival dulunya, Odyssey, itu Odyssey 2004 aja harganya sekitar 120 jutaan. Ini kita kembali lagi bicara unit yang barang sehat, segar, siap pakai, pajak hidup, ya kan? Sedangkan dia 2007 masuk pemakaian 2008 dapatnya 90 juta. Jadi sangat value for money dan sangat layak dipertimbangkan. Dari sisi fisik, menurut Om sampai di 2021 dan 2022 ini modelnya nggak bisa dibilang ketinggalan zaman ya. Masih ngelawan gitu. Walaupun memang beberapa fitur-fiturnya terlihat kuno, tapi secara garis besar, terutama dari sisi LED lampu belakangnya, Om suka banget. Kelihatan kekinian banget. Bagian yang Om paling suka dari Grandis ini adalah bagian belakangnya, sobat. Keren banget, futuristik.
Lalu dia punya kaca, mulai dari kaca belakang, samping, sampai ke samping depan sana. Menurut Om sih futuristik banget, kelihatan kayak nyatu gitu, kayak nyambung. Nah, itu yang Om seneng. Lalu dari sisi bantingan, yang Om pakai ini masih pakai pelek standar dan ukuran ban standar bawaannya. Jadi ringnya masih 16, bannya cukup tebal, 255 kalau Om nggak salah lihat kemarin ya tebalnya. Jadi top, bantingannya top, empuk banget, cenderung agak ngayun-ngayun. Ya memang ditujukan buat didudukin 7 orang, jadi dia sudah siapkan gitu. Kalau lu orang duduk bertujuh pasti nggak terlalu ngayun karena pas bobotnya. Tapi kalau cuma bawa sendiri agak terlalu empuk. Cuma nyaman banget gitu. Mau dapat apa lagi di 90 juta semewah ini? Gitu menurut Om. Kalau dari sisi interiornya dashboardnya sih luas ya. Dashboardnya luas, bener-bener ini head to headnya sama Odyssey, cuma sedikit lebih biasa gitulah. Nah, nggak kelihatan. Kalau Odyssey menangnya dia dashboardnya agak futuristik ya, agak digital. Kalau ini agak-agak old school ya. Sekilas sih penampakannya mirip Pajero lama itu ya. Pajero lama juga desain dashboardnya kurang lebih seperti ini, setirnya juga seperti ini. Terus posisi duduknya, nah ini buat yang nggak biasa, posisi duduknya menurut Om agak tinggi. Ini walaupun settingannya sudah paling rendah, tapi menurut Om agak tinggi. Nah, tapi dari sisi view atau penguasaan pemandangan depan, jadinya enak banget Sobat Senang karena tinggi begini. Sudut mana aja jadi kelihatan gitu. Mungkin dulu mobil ini, MPV premium ini ditujukan buat orang-orang yang berkeluarga yang punya driver. Jadi supaya drivernya bisa, sudut pandangnya bisa mantep gitu. Walaupun dari sisi kenyamanan duduk menurut Om terlalu tinggi gitu ya. Tapi terbayarkan dengan dia punya kualitas jok sobat. Mulai dari kulitnya empuk, dia punya busa, ini mantep. Terus ditambah lagi dia juga sudah ada armrest di depan, kanan kiri sudah ada armrestnya, bisa diangkat, bisa diturunin. Terus apa lagi ya, door trimnya juga lumayan mewah, ada aksen kulit di situ, di sela-sela antara plastiknya ada aksen kulit di situ, terlihat lebih mewah. Di bangku baris kedua kemarin Om coba duduk juga lega sekali. Mulai dari ruang kepalanya, mulai dari ruang kakinya di baris kedua itu lega sekali. Nah, yang cukup mengejutkan biasanya di ruang ketiga paling belakang itu sempit atau ala kadarnya. Ini enggak loh. Tetap lega lah. Om tinggi 175. Jadi pas kita duduk di belakang situ, itu kita punya dengkul juga mentoknya mentok pas lah, nggak yang sampai ketekuk banget, enggak. Kalau saudara kita yang duduk di baris kedua agak bertoleransi sedikit, dia maju sedikit, wah itu lega, enak. Nah terus dia punya sandaran jok itu bisa rebahan loh, hampir full. Jadi kalau misalnya kalian baris 2, baris 3 mau tidur enak banget, tinggal lah si supir merana sendiri. AC-nya sih komplit, mulai dari baris pertama atau driver, lalu baris kedua sampai baris ketiga itu ada lubang AC-nya kanan kiri bagian atas sobat. Jangan khawatir ya. Terus dia juga sudah dilengkapi dengan lampu kabin, baik itu di baris 1, baris 2 dan baris 3 ada lampu kabinnya semua di atas itu. Jadi dari sisi pendinginan, dari sisi penerangan, mobil ini cukup dipikirkan dengan matang untuk kenyamanan semua penumpang di baris manapun. Oke, jadinya nyaman gak Om intinya naik mobil ini? Ya nyaman banget bro, nyaman banget. 90 juta lu mau dapat mobil yang kayak gimana lagi ya, kalau tujuan lu
7 seater, 7 seater, MPV premium yang nggak malu-maluin, budget lo nggak nyampe 100 juta, terus perawatan juga ini murah ya, apalagi zaman sekarang. Bensinnya juga hemat, dia pakai Mavic ya, mesinnya mesin Mavic 2400 cc tapi hemat, halus banget. Yang punya kita kebetulan halus banget, nggak kayak 2400 suaranya kayak mobil-mobil 1600 suaranya, halus banget. Kaki-kakinya empuk, jadi layak dipertimbangkan buat teman-teman yang tadi budget di bawah 100 juta, kebutuhan buat keluarga besar, tapi tetap kelihatan mewah dan premium. Perawatan juga nggak mudah, dan harga depresiasi menurut Om sih ini udah mentok. Kita bicara sekali lagi yang kondisinya sehat, normal, pajak hidup. Ini ya penurunannya nggak bakal terlalu signifikan lah sobat. Jadi ini sangat recommended, sangat value for money, layak untuk dipertimbangkan. Oke? Pajak juga cuma 2 jutaan sobat senang, kalau nggak salah saya 2,7 ya. Pajaknya cuma 2,7 untuk 2017 akhir. Oke. Nah, buat teman-teman atau sobat senang yang kebetulan punya mobil ini atau punya pengetahuan lebih lengkap soal mobil ini, bantu-bantu Om untuk tulis di kolom komentar supaya sobat-sobat senang kita yang lain yang kebetulan kepikiran buat nyari mobil dengan spek dan harga seperti ini bisa mendapat tambahan informasi. Oke sobat senang, Om rasa segitu dulu review halus dari Om. Salam sehat selalu, jangan lupa makan yang banyak makan yang banyak dan olahraga, supaya kita bisa sehat-sehat terus dan ketemu terus. Oke? Om ciao dulu.